Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib, salat isya, jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Komplek Moneter yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita terakhir pembahasannya adalah tentang hak suami dari istri. Pembahasan kita terakhir adalah hak suami dari istri, yaitu kewajiban istri terhadap suami. Bagaimana berbuat baiknya istri kepada suami. Sebelumnya adalah bagaimana berbuat baiknya suami kepada istri. Ya, kewajiban suami kepada istri, dan berikutnya dilanjutkan kewajiban istri kepada suami, dan berikutnya Al-Imam An-Nawawi melanjutkan bab fil nafaqah 'alal 'iyal, yaitu kebaikan yang berikutnya yang tidak boleh kita lupakan adalah memberi nafkah kepada iyal. Apa itu iyal, para jemaah? Sepintas kita memahami iyal ini artinya adalah keluarga. Sebenarnya maknanya al-iyal ini adalah siapa saja yang menjadi tanggungan kita. Maka termasuk di dalamnya itu adalah pembantu, ya, ada anak keponakan yang kita rawat di rumah, ya, ada anak yatim, itu adalah termasuk iyal. Jadi maknanya tidak sebatas kepada keluarga saja. Nah, para jemaah, mengapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan bab pembahasannya ini berikutnya tentang an-nafaqah 'alal iyal, yakni agar jangan ada nanti orang-orang yang luput tidak kita berikan kebaikan kepada mereka. Kepada istri sudah, kepada suami sudah. Selanjutnya siapa lagi? Itu kepada pembantu, kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita di rumah. Ya, kalau kita menjadi tanggungan untuk membiayainya, gitu. Nafkah, maka ada keutamaan memberi nafkah kepada mereka. Dan ini merupakan amal soleh juga yang tidak kalah pentingnya. Bahkan termasuk di sini disinggung kelompok orang yang nyaris sering dizalimi, terlupakan, bahkan karena tidak tahu, ya, jarang diketahui ilmunya di masyarakat. Yaitu apa yang dicantumkan oleh Allah di ayat yang pertama ini. Al-Imam An-Nawawi mencantumkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayatnya panjang, tapi yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi hanya itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Apa maknanya, para jemaah? Wa 'alal mauludi, dan bagi al-maulud lahu. Ini satu pengertian ya, al-mauludu lahu ini maknanya adalah bapak. Ya, bapak itu disebut istilahnya al-mauludu lahu. Ya, ini al-maulud itu adalah bayi yang dilahirkan. Lahu buat dia. Karena yang melahirkan adalah ibu, istri, maka kalau istri disebut walidatun, yang melahirkan. Kalau bayinya maulud, tapi karena yang bapak ini adalah mendapatkan keturunan anak dari istri, maka dia dikenal dengan istilah al-mauludu lahu. Maka wa 'alal mauludi lahu, bagi bapak dia wajib. Ya, ala di sini artinya wajib, punya tanggungan. Ya,
tanggungannya rizquhunna, memberikan rezeki kepada mereka. Siapa merekanya? Hunna di sini adalah para istri. Ya. Wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian mereka. Ya. Jadi bahasanya adalah rezeki. Sebenarnya yang memberi rezeki adalah Allah. Tapi maksudnya adalah bapak ini yang menyampaikannya kepada para istri tersebut. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Apa maksudnya nih para jemaah? Ternyata kalau kita lihat konteks ayatnya, ya, konteks ayatnya ini ayat berbicara tentang, dicantumkan setelah ayat-ayat tentang perceraian. Ayat-ayat yang dicantumkan setelah ayat-ayat cerai. Maka sebagian ulama ada yang memaknai bagi bapak wajib memberikan rezeki kepada mereka. Siapa merekanya? Merekanya ternyata kalau konteks ayatnya itu adalah istri-istri yang diceraikan. Dia diceraikan dalam keadaan hamil. Ya, maka indahnya adalah berapa sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan, ibu ini gak punya suami, bapak ini anak ini statusnya bapaknya sudah cerai. Siapa yang harus menanggung? Ibu ini pasti menyusui, ya, yang menyusui ibunya. Maka siapa yang memberi tanggungan ini? Islam mengatur sampai ke sana bahwa al-mauludilahu, bapaknya lah yang berkewajiban memberikan rezeki kepada siapa? Bukan kepada anaknya yang disebut dalam ayat ini. Kalau anak itu sudah pasti, tapi kepada istri yang sudah diceraikan. Makanya dia disebut adalah mauludilahu, tidak dibahasakan wa alal walid, tidak dibahasakan bagi bapak, tidak dibahasakan bapak. Kenapa? Karena bisa jadi statusnya sudah cerai, bukan suami lagi gitu. Tapi yang dijadikan dia mendapatkan anak dari al-mauludilahu. Maka pada jemaah sekalian yang berbahagia, istri yang sudah dicerai itu dia masih punya tanggungan menyusui anaknya. Maka istri tersebut meskipun statusnya sudah diceraikan, dia masuk ke dalam al-iyal, dalam keluarga yang wajib dia tanggung. Sampai berapa? Sampai dia selesai menyusuinya 2 tahun. Ya. Kan ayat sebelah bagaimana? Liman arada ayyuti marodoah, bagi yang mau menyempurnakan penyusuannya itu. Jadi haulaini kamilaini 2 tahun. Nah, sementara yang terjadi pada jamaah kalau orang bercerai udah ada. Bapaknya entah kemana, mereka udah nikah lagi. Ya, padahal yang masih menjadi kewajiban memberi bahasanya bukan nafkah, karena nafkah itu kalau dia masih istri. Makanya kalau dia masih istri namanya wajib memberi nafkah, tapi ini adalah udah cerai. Maka memberi rizquhunna, rezeki yaitu makannya, wa kiswatuhunna, dan juga memberi pakaiannya juga. Tempat tinggal enggak? Kalau tempat tinggal selama dia masih idah. Masih masa idahnya, ya, masih idahnya itu berarti sampai dia melahirkan, dia masih boleh, masih diberikan tempat tinggal. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, jadi ini memberi nafkah diatur oleh Islam agar jangan sampai ada kelompok orang yang terlunta-lunta, tidak terperhatikan. Diatur oleh Islam, siapa yang memberi kewajiban? Yaitu bapak dari anak. Karena anaknya sudah diasuh sama dia, sama ibunya, diberi susu oleh ibunya, maka bapak itu punya kewajiban masih kepada istrinya, bukan pada anaknya. Kalau anaknya terus, meskipun sudah nggak nyusul lagi, tapi anaknya masih tanggungan bapaknya. Tapi kepada istrinya sampai kapan? Istri yang diceraikan, mantan istrinya, itu adalah sampai selesai dia menyusui. Nah, ini kenapa dikatakan oleh Imam An-Nawawi alal-miyah. Gitu ya. Meskipun para jemaah sekalian yang berbahagia, secara umum lafaznya
dipahami adalah tidak khusus kepada wanita yang diceraikan saja, tetapi kepada para istri yang tidak diceraikan pun suami wajib memberikan nafkah. Nah itu insya Allah lah, kalau belum diceraikan memang sudah sama-sama paham tuh ya kewajiban suaminya, kewajiban bapaknya memberikan nafkah. Tetapi di sini konteksnya adalah yang diceraikan, sehingga logika kaidahnya begitu. Kepada wanita yang sudah diceraikan saja, sang bapak masih punya kewajiban memberi tanggungan, ya, memberikan pakaian. Apalagi kalau tidak dicerai, itu kan min babil aula kaidahnya. Tentu lebih utama kalau dia belum diceraikan, apalagi menjadi kewajibannya harus gitu ya. Nah, kemudian para jemaah, lanjutan ayatnya memberikan tambahan penjelasan. La tukallafu nafsun illa wus'aha, bahwa tidaklah seseorang itu diberikan beban kecuali sekemampuan dia. Meskipun kewajiban itu adalah bagi bapaknya, tapi Allah menegaskan la tukallafu nafsun, besarnya beban itu tidak diwajibkan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Makanya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, jangan sampai juga membebani besar. Kamu harus membiayai sekian sebulan, sementara suaminya cuma kerjaannya ya, cuma kuli yang gajinya nggak cukup, tapi dibebankan harus memberinya kebesaran. Bil ma'ruf, la tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudarra walidatun. Ini misinya, agar jangan sampai ada seorang wanita yang melahirkan itu mendapatkan madorot, mendapatkan kesusahan, kesengsaraan diwaladiha, gara-gara dia melahirkan. Dia melahirkan punya anak, ternyata dia diceraikan. Kan jadi ibunya kena punya madorot. Saya harus menyusui, sementara tidak ada yang mencari pemberi nafkah saya. Maka jangan sampai ada seorang ibu yang melahirkan dia menjadi madorot. Maka Allah menetapkan, maka suami atau bukan suami, bapaknya itulah yang berkewajiban memberi nafkah. Bukan memberi nafkah, memberikan kebutuhan mantan istrinya tersebut. Demikian juga para jemaah, wala mauludun lahu biwaladihi. Jangan juga sampai dengan aturan ini ternyata ada bapak yang miskin, gak mampu, sementara dituntut oleh mantan istrinya. Justru dia cerai gara-gara masalah ekonomi. Suaminya nggak punya uang, ya, penghasilannya minim, kurang, cerailah dia. Setelah cerai, mantan istrinya menuntut, kamu harus berikan susunya, kamu berikan makannya sebulan sekian. Kalau dia nggak mampu, juga jangan. Maka dia diperbolehkan sesuai dengan kemampuan dia. Allah katakan wala mauludun lahu biwaladihi. Jangan sampai gara-gara hukum ini ada seorang bapak yang menjadi madorot gara-gara anaknya. Lalu bagaimana dong kalau dia nggak mampu? Tidak apa-apa kalau memang dia tidak mampu. Ini wajib kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, tidak apa-apa. Lalu siapa yang menanggungnya? Ibu ini. Wa 'alal warithi mislu dzalik. Lanjutan ayatnya adalah maka bagi orang yang mewarisi pun punya kewajiban yang sama. Maka itu bisa ditanggung oleh ahli warisnya. Ya, siapa yang mampu untuk membantu memberikan bantuan kepada ibunya yang melahirkan tadi. Nah, para jemaah, ini ayat yang pertama. Alal warisi, ini yang punya, yang mewarisi dia dari suami bapak ini. Ya, maksudnya mewarisi bukan istrinya, istrinya nggak dapat waris. Tapi bapak ini kalau dia meninggal kan anaknya tetap statusnya namanya anak, ya, dapat warisan dari bapak. Atau siapa saja yang berhak mewarisi ini, yang dimaksud bisa memberikan tanggungannya adalah kalau dia punya adiknya lah yang ikut membantu membiayai anaknya. Kalau dia punya kakak, makanya lah bantu. Jangan sampai kemudian terputus karena dia nggak bisa, lalu kemudian anaknya ini terlunta-lunta karena
karena tidak ada yang memberikan kebutuhan. Itu yang dimaksud. Bukan bicara masalah waris, harta warisan bukan. Kalau perceraian memutuskan waris. Ya, jadi ini adalah masalah memberikan kebutuhan ibunya selama dia sedang menyusui. Nah, itu makna wa'alal warithi mislu dzalik. Jadi kewajibannya itu ditanggung oleh ahli warisnya. Kalau bapaknya masih hidup, bapaknya bantuin. Kalau kakaknya ada, adiknya ada, suami ini dia lah yang ikut membantu kebutuhan. Saudara suaminya? Iya, suaminya. Bukan saudara si istri ya? Bukan, karena yang punya kewajiban kan bukan istrinya, suaminya. Iya. Yang punya kewajiban adalah bapaknya, bapak dari anak ini yang anaknya disusui oleh ibunya. Yang gini, si suami itu miskin, Iya. terus cerai sama istri. Iya. Daripada cerai, istri itu masih menyusui 2 tahun. Istri itu nggak mampu, suami nggak mampu. Terus yang ngurusi istri siapa gitu? Nah, dilihat dari kalau suami kewajiban kan kewajiban aslinya suami. Ya, terus cerai. Dia cerai. Nah, siapa ahli warisnya nih yang punya hubungan kerabat dengan suaminya? Ikut bantu dia. Apa ada yang mau kan? Nah, itu urusan lain. Kalau mau atau nggak mau, itu urusan lain. Kalau masalah ini, maaf ya, Iya. dikaitkan dengan hukum waris. Iya. Si orang perempuan ini kan dia punya saudara laki-laki. Iya. Yang ketika bapaknya perempuan ini meninggal, bapak laki-laki itu mendapat warisan lebih banyak dari perempuan ya. Iya. Apakah nggak konteksnya saudara perempuannya, saudara laki-laki perempuan itu yang Konteksnya nggak begitu. Konteksnya adalah lagi ngomongin wa alal mauludi, ngomongin bapaknya. Ngomongin bapaknya, dialah yang berkewajiban memberi kepada istrinya, mantan istrinya itu. Kalau bapaknya yang lain itu sifatnya sedekah aja. Itu karena ada anaknya ya? Iya, karena ada anaknya yang disusui. Seandainya tidak ada anak. Ya enggak, udah selesai, udah selesai udah. Oh. Nah, udah selesai. Jadi karena ada anaknya. Jadi maksudnya paman anak itu. Iya, dari suaminya. suami. Nah, kalau ibuan putus hukumnya adalah kewajiban dia. Kalau dari keluarga istrinya itu namanya sedekah biasa aja, infak. Ya, kerabat maksudnya berbuat baik kepada kerabat itu memang adalah jenis kebaikan juga. Wallahu a'lam. Ya, itu yang dipahami dari ayat ini. Karena jadi kalau yang itu pun berlaku di dalam beberapa para ulama memberikan catatan bahwa proses ini berlaku jika ada beberapa syarat ya. Yang pertama adalah kalau yang ibunya ini memang miskin, dia butuh, nggak ada lagi yang harus itu, maka dia harus mencarikan bapaknya. Ya, kalau ibunya kaya, sebenarnya dia pun nggak kasih pun nggak apa-apa. Ya, kalau dia cukup, kalau istrinya mantan istrinya cukup, ya, kalau dia kaya. Jadi jangan sampai juga dia sudah cukup, tapi kemudian yang terbebani adalah suaminya yang miskin. Itu jangan, itu maknanya. Wah, jangan juga ada seorang bapak menjadi berdapat madorot gara-gara anaknya. Justru dia cerai gara-gara masalah ekonomi. Istrinya uangnya banyak, suaminya uangnya sedikit. Ternyata begitu cerai masih minta juga sama suaminya. Jadi kalau itu sudah cukup, tidak perlu sebenarnya. Gitu. Kedua, syarat kedua adalah kalau bapaknya mampu. Kalau bapaknya nggak mampu, la tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak dibebani. Jadi hukumnya adalah lentur ya, fleksibel. Nah, makanya ayat yang kedua dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini apa? Ayat yang kedua dalam bab ini yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi surat At-Thalaq ayat 7 memberikan penjelasan ayat yang pertama. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi." Hendaknya memberikan infak. Siapa? Yaitu orang yang punya kelapangan, dzu sa'atin min sa'atihi, dari kelapangan hartanya itu. Ya, silakan kalau memang dia mampu. Tapi wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang rezekinya memang sempit, gak bisa,
falyunfiq mimma atahullah, hendaknya dia berikan infak itu sesuai apa yang Allah berikan kepada dia, sekemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi ini ayat yang kedua ini dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi untuk menegaskan, sebenarnya sudah dijelaskan juga di ayat yang sebelumnya, ayat 233 surah Al-Baqarah. Nah, ditutup dengan ayat yang ketiga, surat Saba ayat 39. Allah menegaskan jangan takut seorang suami bapak, ya, meskipun dia sudah bercerai, memberikan kebutuhan mantan istrinya, tanggungannya, ya, apakah itu pembantunya, apakah memang orang yang ada di rumahnya. Jangan takut memberikan infak kepada memang yang menjadi tanggungan dia. Kenapa? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan, keluarkan, maka Allah jamin akan memberikan gantinya. Jadi berikan saja, karena pasti Allah akan memberikan gantinya. Itu yang kadang tidak, sudah dilupakan. Dia ingat keluarin aja, dia akan mikirin gantinya dari Allah. Allah bakal ganti padahal, dan kalau Allah sudah mengganti, pasti yudha'ifhu, Allah akan melipat gandakan gantinya itu lebih banyak. Itu pertama. Jadi ini sekali lagi babnya adalah memberikan infak, nafkah kepada orang yang kita tanggung, istri, anak, pembantu, bahkan termasuk orang yang menyusui anak kita. Umpamanya ibunya udah gak mau lagi nyusuin, aku nggak sudi nyusuin anak dia, maka nyuruh orang lain untuk menyusui, ada bayarannya, upahnya, silakan bayar, ya, upah kebutuhan untuk menyusuinya tersebut. Nah, karena itu termasuk tanggungan dari seorang suami, seorang bapak. Kemudian ternyata dilanjutkan dengan hadis-hadis yang lainnya, ya, di dalam bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi untuk memberikan motivasi kepada bapak, suami atau seseorang, bahkan istri juga, ibu juga tidak menutup kemungkinan untuk memberikan infak, nafkah kepada keluarga dan tanggungan. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, saya ingin tanya terlebih dahulu kepada jamaah, uang yang kita dapat dari bekerja, dapat gaji, uang kita dagang, dapat untung, yang kita mau infakkan, ya, capek-capek kita cari uang ini, kita mau kasih infak mana yang paling afdol, kepada siapa yang kita afdol? Ini kan keluarga dulu. Nah, ini dia. Rasulullah SAW memberikan, kalau bukan informasi dari Rasul kita nggak tahu, ya, untuk membiayai jihad, bagus nggak? Bagus. Membebaskan budak hamba sahaya, orang yang dalam perbudakan dibebaskan, mahal bayar, bagus nggak? Bagus. Memberikan kepada orang miskin, bagus. Memberikan kepada keluarga, bagus nggak? Bagus. Dari sekian itu bagus, mana yang paling bagus? Nah, kepada keluarga, Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, a'zamuha ajran, pahalanya yang paling besar adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, yaitu yang kau infakkan kepada keluargamu. Jadi bagaimana tidak dahsyat motivasi dari Rasul itu. Kalau ada masih suami yang pelit sama keluarganya, itu bangetan. Jadi kelihatannya kan orang menilai kalau tidak ada hadis ini, Pak, nilai apa? Buat jihad lah, itu buat kepentingan Islam, ya kan? Dampaknya lebih besar buat kepentingan Islam. Membebaskan budak, baguslah itu buat orang orang lain, orang susah. Kalau bukan kita yang membebaskan, dia nggak bisa membebaskan karena mahal.
Tapi ternyata Rasulullah SAW memotivasinya, dahulukan wabda biman ta'um, mulai dari keluarga. Jadi para jemaah, ya, itu hadisnya riwayat Imam Muslim. Memang para jemaah berbuat baik kepada orang lain, siapa yang keluar untuk mengurus kepentingan orang lain itu lebih bagus ya, derajatnya daripada orang yang beribadah, sholat ya. Maka mengurusin dengan orang lain itu lebih bagus. Maka orang lain yang dimaksud yang lebih berhak adalah keluarga kita. Jangan sampai keluarga terabaikan. Dan fondasi masyarakat itu yang paling utama adalah dari keluarga. Tidak akan ada jihad kalau keluarga belum beres, ya kan? Bagaimana orang mau ikut jihad kalau keluarganya belum beres? Jadi berawal dari keluarganya beres terlebih dahulu, baru kemudian orang akan termotivasi mau berjihad. Salah satu yang membuat orang berat kan karena keluarganya. Ya. Jadi para jamaah sekalian, ini masuk di akal. Maksudnya hadis ini dari Rasulullah SAW dan ini bisa dipahami maksud saya. Bukan bermaksud untuk mengecilkan nilai jihad, kan? Mengecilkan membebaskan budak itu semuanya ada di dalam ayat, begitu ya. Tetapi jangan sampai keluarga ini dilupakan. Ya. Itu hadis motivasi atau hadis hukum? Artinya menjadi wajib kita mendahulukan keluarga atau bagaimana? Kalau melihat bahasanya itu motivasi. Kalau melihat bahasanya, karena a'zamuha ajran, yang pahalanya lebih besar. Jadi artinya gimana? Kalau ada orang umpamanya uangnya itu ternyata rezekinya dia pakai buat berjihad, ada dua pilihan, ya bebasin budak atau keluarganya lagi butuh. Dia tahu memang pahalanya lebih besar adalah buat keluarganya, tapi ternyata dia lebih memilih untuk membebaskan budak karena satu dan lain hal. Bisa saja itu, karena tidak berdosa, tidak ada kalimat yang membuat dia dosa. Yang berdosa adalah kalau dia infakkan semuanya hartanya, kemudian keluarganya kelaparan, meminta-minta, itu baru. Itu ya, tidak memberikan haknya, kewajiban dia kepada keluarganya. Jadi ini bicara masalah motivasi. Tapi bisa saja menjadi dalil buat hukum, memuat hukumnya. Jika seandainya dalam keadaan darurat, uang cuma ini aja, ya mana yang harus didahulukan? Ya ini aja, kalau dikasih yang ini terbengkalai, kena mandorot. Kalau dikasih yang ini itu terbengkalai. Maka yang didahulukan adalah keluarga. Itu dalam konteks itu adalah menjadi hukum. Kita bisa pahami itu dari bahasa. Dan namanya hukum itu yang melihat kondisi, ya, melihat kondisinya. Ada orang hukum menikah, ada yang buat si A itu wajib, ada yang buat si B itu sunnah, dan si C itu masih haram. Lihat kondisinya. Allah Akbar. Baik. Lanjut hadis yang berikutnya para jemaah. Ini apakah berlaku hanya bapak saja itu? Ternyata ibu, istri pun berlaku jika dia memenuhi kebutuhan keluarganya dari uangnya. Karena memang ada istri yang punya uang, entah karena dia bekerja, entah dia dapat dari warisan, ya, dia punya uang. Nah, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Nabi Salamah? Wahai Rasulullah, apakah aku dapat pahala enggak? Maksudnya apa? Aku urusin ini, aku kasih infak kepada anak-anaknya Abu Salamah. Abu Salamah ini suaminya, ya. Jadi Abu Salamah ini sudah pisah sama Ummi Salamah. Walastu bitarikatin, aku ini tidak berkewajiban untuk memberikan tarikat. Tarikat itu adalah warisan. Maksudnya bukan walastu bitarikatihim hakada, maksudnya adalah ayyatafarraquna fi talabil qut yaminan wa shimalan. Aku ini bukan orang yang berkewajiban untuk mencari makan.
yang ke sana ke kanan ke kiri untuk memberikan nafkah kepada mereka. Harusnya Abu Salamah, tapi aku yang memberikan kepada mereka. Apakah aku dapat pahalanya? Inna mahum bani. Ini aku berikan karena dia adalah anakku juga. Faqala na'am. Maka Nabi menjawab, iya. Laki ajru ma anfaqti alaihim. Kamu pun dapat pahala apa yang kamu infakkan kepada mereka. Ini juga sama kasusnya dengan siapa? Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud pun termasuk kalangan sahabat yang ekonominya menengah ke bawah. Maka istrinya ngasih sedekah kemana-mana, kata Rasul, jangan lupakan suamimu. Aku dapat pahala, ya kamu dapat pahala juga. Jadi saat istri sedekah kepada suamiku itu dapat pahala. Ya, maka bukan kewajiban. Maka pertanyaannya, aku dapat pahala nggak? Iya dapat pahala. Jadi ini adalah sisi berbagi antara bapak dan ibu, suami dan istri. Jangan egois. Ya, istri duitnya ada, bapak lagi nggak ada sama sekali. Maka berbagi. Istri itu melihat ada peluang dia mendapatkan pahala di sana, berikan. Nggak mau, jangan sampai jadi pelit banget. Ya, padahal itu punya pahala. Hukumnya wajib juga. Enggak, kalau itu sedekah ya, bukan wajib. Langsung ditarik hatihim, aku ini nggak punya kewajiban untuk mencari kesana kemari, tapi aku berikan kepada mereka. Hadis yang berikutnya ini hadis yang pernah diceritakan di bab sebelumnya. Hadis tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika dia sakit ya di kota Mekah ya, lalu kemudian Nabi menjenguknya. Sakit lagi menunaikan ibadah haji. Nabi menjenguknya. Gimana ya Rasul? Aku ini lihat sakitnya sudah sedemikian parah. Dia merasa ajalnya sudah dekat lagi. Ya. Aku ini orang yang punya harta, wa ana zumalin, kata beliau. Aku ini duitnya banyak. Karena dia adalah ahli panah, dapat banyak dari ghanimah. Sedangkan anak perempuanku satu. Ini anak perempuan satu. Namanya anak perempuan nanti kalau dinikahi kan di bawah ada yang memberikan nafkah buat dia. Boleh nggak aku sedekahkan hartaku semuanya? Aku mau infakkan hartaku semuanya. Itu orang kalau udah pengen deket mati gitu, ya, pengen sedekahin semuanya. Maka kalau udah tingkatan sakitnya itu sudah sampai mendekati kematian, itu ada hukum tertentu. Ya, apa yang dia sampaikan itu terkena hukum. Kalau dia bilang semua hartaku aku infakkan, itu nggak kena semuanya. Ya, kata Nabi enggak. Bagaimana kalau setengahnya? Enggak, nggak boleh. Bagaimana kalau sepertiganya? Sepertiganya juga masih banyak. Jadi ini lucu ya, orang tawar menawar infak justru malah yang mau infak yang banyak kan tidak boleh. Sepertiga juga masih banyak. Maka kata Ibnu Abbas yang lebih bagus dianjurkan dari di bawah sepertiga. Nah saat itu Rasulullah mengatakan, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Sesungguhnya tidaklah ada satu nafkah infak yang kamu berikan, yang kamu harapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta biha, melainkan kamu akan dapat pahala dengannya sampai mata ja'al fi imratik, apa yang kamu berikan kepada mulut, masukkan ke dalam mulut istrimu, itu kamu dapat pahalanya. Ya jadinya jangan dihabiskan semuanya. Ini hadis ini adalah memberikan kadarnya, bukan berarti juga begini. Kita punya uang banyak pada akhirnya kita share semuanya untuk keluarga kita semuanya. Padahal butuh juga fisabilillah, butuh juga buat yang lainnya. Jangan juga disisakan buat mereka. Kalau buat mereka kadarnya adalah tadi buat keluarga. Sisanya itu ada kelebihan buat kita. Silakan mau diinfakkan buat di mana, mau buat di bidang mana, silakan. Jangan menjadi terlampau pelit, ya. Jangan juga terlampau wah royal, itu ya. Itu adalah bagian dari memanage harta. Ayat yang menganjurkan kita untuk memanage harta. Karena tanpa disadari juga kadang-kadang ya masuk bisikan setan. Yang kita simpan untuk keluarga kita semua, kemudian kita masuk ke dalam golongan orang yang pelit, gitu ya.
Surat Al-Furqan ayat 74. Allah mengatakan bahwa di antara ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri hamba Allah yang ar-Rahman atau penghuni surga adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dan orang yang kalau dia berinfak mereka tidak berlebihan, lam yusrifu, tapi juga walam yaqturu, tidak juga terlampau pelit, sedikit. Wa kana baina zalika qawama, tapi pertengahan dari itu semua. Ini menurut saya ini adalah para jamaah ujian buat orang yang kaya. Terlampau berlebihan juga, melupakan kadarnya, melupakan bagian buat keluarga itu tidak boleh. Terlampau pelit, semuanya buat keluarganya pun tidak boleh. Nah, ada yang memaknai anfaku di sini adalah membelanjakan, berbelanja, jadi membelanjakan hartanya. Jadi para jamaah, orang kaya tidak boleh juga menampakkan kekayaan itu sampai berlebihan. Kalau belanja sampai kelihatan royalnya, ya meskipun dia bisa, ya. Nah, kalau orang duitnya banyak, beli semuanya, ada nggak apa-apa, duitnya ada, silakan. Padahal kebutuhan dia nggak sampai seperti itu, sehingga orang melihat Jadi sama juga orang miskin pun tidak boleh menampakkan kemiskinannya, itu ujian buat dia. Jadi seimbang, orang miskin tidak menampakkan kemiskinannya, kecuali kalau memang untuk urusan makan, dia tidak cukup, tidak ada buat makan hari itu, boleh dia minta-minta. Tapi kalau untuk makan sudah cukup, yang belum ada adalah untuk apa? Untuk listrik, untuk sekolah, untuk aksesoris lainnya, itu dianjurkan untuk tidak meminta-minta. Biarkan Allah nanti akan datangkan, ya itu dari jalan yang dari sangka-sangka, juga termasuk diantaranya adalah dari harta zakat. Ya. Orang kaya jangan terlalu berlebihan, orang miskin jangan menunjukkan kelaparannya. Akhirnya ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pun akhirnya gak jadi mati, sembuh dia. Ya, padahal udah takut mampu nih, katanya sembuh. Bahkan umurnya masih panjang lagi waktu itu. Coba kalau saya pakai semuanya. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Nah itu semua kata hadis yang berikutnya dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dia mengatakan, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan." Kalau ada seseorang itu menginfakkan kepada keluarganya, yahtasibuha fa hiya lahu shadaqah. Jadi yahtasibuha, yaitu dia niatkan itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah, maka statusnya itu adalah sedekah. Memang itu kewajiban dia, tapi dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan tambahan pahalanya, itu pahala sedekah. Hadis sahih muttafaqun alaih. Dan kebalikannya pada Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis bahaya dosa seorang bapak yang menyanyiakan, tidak memberi makan, tidak memperhatikan anak orang yang jadi kewajiban dia untuk ditanggung. Punya anak nggak dipikirin, kerja kagak, ngapain kagak, udah padahal masih pada kecil-kecil, nggak dipikirin, akhirnya istrinya yang nyari. Ya, dan dia mampu. Kafa bil mati isman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seorang itu mendapatkan dosa kalau dia itu menyia-nyiakan orang-orang yang wajib harusnya dia berikan makanan. Ya. Kemudian hadis berikutnya dalam riwayat Imam Muslim sama. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Ini hadis juga pernah kita bahas di bab sebelumnya. Setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun. Yang satu mendoakan, "Ya Allah, berikan ganti setiap orang yang berinfak, ya, orang yang berinfak berikan gantinya." Yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, hancurkan harta orang yang menahan." Ternyata di antara maknanya kenapa dicantumkan dalam bab ini adalah karena infak itu adalah pagi-pagi itu yang paling dekat diberikan kepada keluarga. Ya, pagi-pagi subuh-subuh siapa yang lebih dulu mendapatkan infak? Keluarga, untuk sarapan dan lain sebagainya. Dan hadis yang terakhir pada jemaah sekalian masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi, dia mengatakan bahwa al-yadul ulya khairun minal yadis sufla.
bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini hadis Pak ya, bukan kata-kata mutiara. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi, tangan di bawah adalah yang meminta. Dan sebaik-baik sedekah adalah makanan zuhri ginan. Sebaik-baik sedekah adalah harta yang disedekahkan, yakni yang dia keluarkan hartanya dan lalu dia simpan untuk yang secukupnya aja. Itu adalah sebaik-baik sedekah. Ini menarik untuk direnungan Pak. Sebaik-baik sedekah kata Nabi adalah yang dia keluarkan lalu kemudian dia sisakan untuk keperluan dia saja. Keperluannya berapa? Itu dihitung, diukur. Itu aja yang dia simpan. Lebihnya itu disedekahin semua. Jadi tidak ada harta yang numpuk yang tidak diperlukan. Itu sebaik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari minta-minta, Allah akan muliakan dia. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa rezeki yang Allah berikan, maka akan Allah jadikan dia cukup, kaya, yang merasa cukup atau kaya dari kebutuhan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian para jamaah sekalian berbahagia. Bab yang kita bahas pada malam ini adalah bab yang melengkapi pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami, maka berikutnya ada yang perlu kita penuhi kewajibannya. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang menjadi tanggungan kita di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa mengamalkannya. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.